Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Musdalifah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stakeholder theory. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian stakeholder theory, kedua ada karakteristik stakeholder, ketiga cabang teori stakeholder, keempat perkembangan stakeholder, dan yang kelima ada variabel mengenai stakeholder. Apa yang kamu ketahui tentang stakeholder theory? Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan hanya dapat beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan bagi pemangku kepentingan atau pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan kepada perusahaan tersebut. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah Strategic Management, Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal tahun 1970, yang secara umum dikenal sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Teori pemangku kepentingan dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tidak menyangkal bagian dari kegiatan usaha. Stakeholder theory. Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Lalu, stakeholder theory mempunyai dua karakteristik. Stakeholder primer, yang merupakan kelompok investor, karyawan, konsumen, dan pemasok, di mana apabila kelompok tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern. Yaitu yang kedua ada stakeholder sekunder, yaitu pemerintah dan komunitas. Stakeholder sekunder yaitu pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan. Cabang teori stakeholder. Cabang teori stakeholder ada dua, yaitu cabang teori stakeholder etis yang diargumentasikan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi tanpa melihat perbedaan besarnya pengaruh antar stakeholder yang satu dengan yang lain. Yang kedua ada teori stakeholder cabang manajerial, beranggapan bahwa semakin penting stakeholder bagi perusahaan, semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Perkembangan stakeholder theory. Yang pertama ada Old Corporate Relation, menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua ada New Corporate Relation, menitikberatkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Selanjutnya, variabel yang berhubungan dengan stakeholder theory, yaitu ada variabel corporate social performance, dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.